Andi ini kan yang paling menarik dan agak bikin keki para lembaga survei ketika mengatakan Pilpres 2024 sulit satu putaran. Dengan dasar survei internal, kedua ada pendalaman-pendalaman yang disebut sebagai triangulasi. Mas, kalau boleh diceritakan sedikit, kan itu kayaknya seperti tambahan metode untuk memperkuat hasil survei, tapi kemudian ada FGD dan sebagainya. Mungkin boleh cerita yang lebih detail. Misalnya detail itu di kota mana misalnya yang mengatakan bahwa angkanya memang agak bisa melengkapi atau membedakan gitu, Mas. Ya, sebetulnya metode triangulasi itu sudah kami pakai 2014. Tapi waktu itu kami belum punya machine learning, kami belum punya artificial intelligence. 2019 sudah dipakai dengan machine learning yang semakin powerful, yang mampu mengumpulkan media analitik yang cukup signifikan. 2024 sangat-sangat terbantu karena artificial intelligence-nya sangat kuat, berhasil membangun algoritma jauh lebih akurat, jauh lebih cepat gitu ya. Jadi pada dasarnya ketika triangulasi yang dilakukan, kami menggunakan survei tetap kami pakai, bukan kami abaikan. Ya, semua survei kami analisis, termasuk ada 3 survei internal yang kami lakukan. Kami gabungkan dengan FGD, FGD-nya di 31 kota. Biasanya sekali kami melakukan FGD itu kami melibatkan 3.100 orang ya, tentang isu-isu spesifik. Nah, FGD ini hanya dilakukan di kota-kota yang kami kategorikan sebagai wilayah tempur. Jadi kami mengkategorikan Indonesia sampai ke tingkat TPS itu 3 wilayah. Wilayah basis yang kami sudah kuat, terutama partai sudah kuat. Lalu ada wilayah lawan yang sebaliknya yang kami hampir pasti kalah, karena keterwakilan dari 4 partai kami tidak cukup di wilayah itu. Lalu ada wilayah tengah-tengah, wilayah tengah-tengah yang memungkinkan kami memenangkan wilayah-wilayah tersebut. Nah, 31 kota itu disebar di wilayah tengah ini, di wilayah-wilayah tempur ini. Jadi pada saat survei berjalan atau pada saat menjelang debat, setelah debat, FGD-nya dilakukan sekali FGD biasanya 3.100 orang yang kami ajak ngobrol. Ini kualitatif ya, data-data kualitatif. Lalu kami gabungkan juga dengan media analitik. Nah, media analitik itu meneliti akun-akun media sosial, ada media online. Ya, biasanya di Indonesia kalau dilakukan media analitik itu mengandalkan X, mengandalkan Twitter. Di media analitik kami, X atau Twitter itu yang masuk itu cuma 8% dari seluruh total yang kami dapatkan. Ya, sekarang yang terbesar 3 adalah Facebook, Instagram, dan TikTok. Ya, Facebook, Instagram, dan TikTok. Ya, khususnya pada saat beralih untuk menganalisis TikTok, itu algoritmanya setengah mati di awal-awal dibuat karena kuncinya adalah audio, visual berubah menjadi teks, lalu baru berubah menjadi binary-nya. Ya, itu kesulitannya di situ. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Itu termasuk TV juga, pemberitaan sudah bisa kami analisis. Nah, dari kombinasi itu kami bagi 2, kinetik yang bergerak, teritorial, dan virtual. Nah, kinetiknya kami kasih bobot 70%. Jadi pergerakan real dari paslon, dari TPN, dari partai, dari relawan itu kami bobot 70%. Survei masuk di sini. Karena survei melihat pengaruh kinetik terhadap suara. Lalu ditambah dengan virtual yang 30%. Ya, virtual yang 30% itu termasuk diantaranya share of voice, reach, engagement, sampai ke sentimen. Ya, net sentimen positif atau negatif. Semua itu kami gabungkan, hasilnya data triangulasi yang data utama sebagai basis kami tanggal 28 Desember, 1 bulan setelah kampanye. Lalu kami buat rentang itu, rentang 03, rentang terendahnya ada di angka 34%. 34%. Itu rentang terendah, ya. Sementara rentang tertingginya 41%. Nah, jadi kemungkinan 03 itu prediksi kami berdasarkan hasil triangulasi 28 Desember akan 37-38%. Nah, karena 03 diprediksikan dari data kami 37 sampai 38%, ya hampir pasti Pilpres berlangsung 2 putaran.